untuk bikin minyak kutus-kutus itu ternyata biayanya besar. Nah untuk itu saya tunjuk distributor untuk itu. Jadi dia bayar dulu, baru dari uang yang itu saya buat minyaknya. Nah, sampai 2016 itu lumayan ya jalannya. Tapi di Juni 2016 ternyata distributor saya bikin minyak sendiri. Dia jadi membajak ya? Iya, membajak di tengah jalan. Di tengah jalan. Karena memang saya di bank dulu terbiasa dengan angka-angka target dan pencapaian dan strategi. Jadi itu saya lakukan di sini. Seperti itu. Untuk contohnya untuk di marketing, saya sendiri yang langsung itu berhubungan dengan distributor, reseller. Ya, jadi memang itu adalah sesuatu yang mereka inginkan juga di mereka. Jadi apa yang mereka inginkan atau sesuatu halangan ataupun hambatan yang pingin mereka dapetin informasi itu langsung bisa ke ownernya gitu, langsung bisa ke CEO-nya. Nah, saya itu berhubungan langsung dengan mereka. Tapi selalu bisnis Indonesia begitu besar, gangguan itu juga semakin besar. Jadi banyak orang tidak suka kalau sebuah perusahaan itu maju. Hanya dibikin perkara, macam-macam lah perkaranya. Nah, tapi di sini yang penting bahwa sebetulnya orang berusaha bukan saja harus produknya bagus, tapi juga mengelola keuangannya bagus. Terus yang ketiga, janganlah cari uang, tapi carilah pohon uang. Saya tidak boleh. Pada tanggal 14 Mei 2024 kami resmikan Kutus-Kutus Aksara Bali dan Sanga-Sanga. Kami hanya bisa mencatat kegiatan ini sebagai rekor dunia. Kutus-kutus yang Aksara Bali, jangan kau salah pilih yang lain belum tentu setia. Jadi pilih Kutus-Kutus Aksara Bali, pilih Kutus-Kutus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Selamat datang Mas Bambang dan Ibu Evi ya. Ibu Rifa, Pak. Ibu Rifa. Ibu Evi itu potong ini loh Pak, potong kambing, jangan potong kambing. Rifa Efrianti. Saya ingat di belakangnya. Rifa Efrianti. Ya. Tapi panggilannya Rifa. Iya. Memang namanya juga Rifa. Iya betul. Selamat datang Bu. Ya, terima kasih. Aduh, nampaknya baru habis kemarin keliling ya. Ya, keliling dalam rangka liburan, tapi itu liburan gratis Pak. Oh gitu. Dan sama BCA. Nasabah yang inilah yang baik hati gitu, kategorinya. Lain kali kalau Ibu capek keliling kasih kita aja tiga. Iya, Siap. kayaknya gitu deh Pak. Bagi-bagi ya. Iya. Aduh. Pak Bambang, ini saya sebelum masuk ke kita cerita-cerita panjang, karena sangat spesifik, saya akan memperkenalkan dulu Pak Bambang ya. Kalau Pak Bambang ini nama aslinya Servasius Bambang Pranoto. Ya, boleh, Pak, itu sebelum mualaf.
Oh, Nah, sekarang mualaf cuman Bambang Pranoto aja. Bambang Pranoto. Lahir 13 Mei tahun 55, betul. Di Klaten, Jawa Tengah. Lalu seorang pengusaha Indonesia, dikenal juga sebagai penemu dan pengembang minyak kutus-kutus. Yang sekarang namanya Sanga-Sanga. Ya, jadi luar biasa Mbak Bambang ini, minyak kutus-kutus ini atau Sanga-Sanga ini dia dari 69 jenis ya, Pak. Pertama kali waktu saya buat itu 49. Sekarang Ya, sekarang sudah menjadi 69. tanaman dan rempah-rempah. Betul. Luar biasa, Mbak. Jadi pernah S1 di Universitas Satya Wacana. Satya Wacana. Jurusan elektro. Jadi sekarang sebagai owner, sebagai pemilik PT Kutus-Kutus Herbal, Yayasan Bakti Semesta, PT Radio Rakosa. Waduh, luar biasa. Bapak katanya punya radio di Belanda juga ya? Iya. Ya, gara-gara Bapak datang saya segera selesaikan radio di Belanda. Luar biasa, Pak. Terima kasih banyak. Dan ibu ini bukan siapa-siapa loh, istrinya Pak Bambang. Iya, benar. Istri sah, Pak. Istri sah, Ibu Rifa Efrianti. Ya. Dan saya kira ibu ini betul-betul bukan hanya urusan rumah tangga, tapi juga ibu adalah salah seorang yang ikut memanage, mengembangkan bisnis ini ya. Mengelola bisnis ini. Iya, luar biasa. CEO-nya. Dan saya terima kasih untuk itu saya bisa agak sedikit nganggur, Pak. Tidak mengurusi hal-hal yang saya nggak suka, Pak. Saya suka cari uang tapi tidak suka menghitung uang. Ya, tapi kata ibu ini karena ibu yang lebih sibuk, Bapak rokoknya nambah bungkusnya ya. Aduh. Jadi lulusan SMA-nya ini Bapak di Kolusi De Brito, Yogyakarta. SMA De Brito di Jogja ya. Oh, Bapak sarjana teknik elektro. Iya, saya luar biasa. Nah, saya kira tadi ada Bapak pernah di Philip ya? Iya, 15 tahun saya. 15 tahun. Kemudian di mana lagi, Pak? Kerja formal saya itu di Philip selalu saya pindah ke Matra Communication di Prancis ya. Jadi di Prancis juga? Ya, di Prancis. Dan habis itu saya balik ke Indonesia. Di PT Innovasindo. Itu kita buat PT Innovasindo untuk membuat acara-acara TV. PH lah itu, Pak. Oh, PH. Ya, luar biasa. Ya. Selamat datang sekali lagi, Pak. Luar biasa. Saya kira saya juga terima kasih boleh duduk di kursi panas ini, Pak. Juga untuk Ibu ya. Dan saya kira yang perlu diambil manfaatnya, kalau minyaknya itu sudah pasti bermanfaat. Betul. Kita sudah rasakan semua ya. Yang namanya kutus-kutus atau sanga-sanga ini. Tetapi kan kita ingin mengambil bagaimana caranya, sejarahnya ini. Pak Bambang ya dan Ibu sangat optimis bisa membangun bisnis ini, produk ini menjadi besar. Kan gitu. Nah, karena setahu saya sebelum Bapak mewujudkan produk ini, kita kan sudah kenal yang namanya minyak tawon. Ya, minyak apa lagi? Hampir di seluruh Indonesia ada minyak macam-macam, ya kan? Minyak kayu putih, minyak kardu kalau di Medan, Pak. Ya. Tetapi Pak Bambang tetap optimis membuat satu produk yang bahkan jenisnya saya kira lebih luas. Betul. Tidak hanya satu jenis. Ya. Mungkin pada awalnya satu jenis. Betul. Ya, tapi karena bahan bakunya bertambah, manfaatnya pasti lebih bertambah. Jadi kita punya dua minyak utama sebetulnya. Satu minyak balur untuk masalah dalam tubuh, dan satu minyak balur untuk masalah kulit, Pak. Oh. Gitu. Ini tradisional semua ya.
herbal ya? Iya, herbal. Jadi tidak ada bahan kimia satupun dan dikerjakan secara tradisional. Iya. Kita tidak menggunakan mesin tapi menggunakan manusia untuk mengerjakan ini semua. Nah mungkin Pak Bambang bisa cerita bagaimana jerih payahnya, ya, Betul. historisnya, Ya. membangun bisnis ini. Ya. Ini kan untuk menjadi pelajaran bagi masyarakat kita, ya, bagi UMKM terutama. UMKM, ya. Kemudian dan bisnis ini menjadi besar. Dan perlu nih para penonton tahu, Ya. Pak Bambang ini membeli kastil di Belanda. Luasnya berapa ya Pak ya? Luas tanahnya kurang lebih 10 hektar itu, Pak. 10 hektar. Saya sudah keliling. tuh. Ya, Saya capek sudah- kan Pak? Ya, saya sudah keliling di kastil itu, capek sekali, ya, luas sekali, dan kastilnya luar biasa. Ya. Dan di sana tadinya tidak boleh dipasang bendera lain kecuali bendera Belanda. Sekarang sudah bersandingan bendera Bendera Belanda dan bendera. Bendera Belanda nggak ada Pak. Oh, Yang ada hanya merah putih. nah, sekarang Belandanya sudah tidak ada, jadi hanya ada bendera Merah. merah putih. Merah putih dan satu lagi bendera sanga-sanga Pak. Kibar. Jadi itu perjuangan memperkenalkan Indonesia bukan hanya dari jalur politik saja, tapi dari jalur produk-produk seperti ini ya. Dan saya kira siapapun nanti yang akan datang ke Belanda bisa mengunjungi kastilnya Pak Bambang ini. Terima kasih. Kastilnya apa namanya Pak ya? Jadi namanya itu sebetulnya tidak ada ya, tapi orang bilang Donkersflitse nomor 8 dan nomor 9. Iya. Dulunya itu adalah tempat tetirah orang-orang kaya Amsterdam setiap hari weekend. Karena Amsterdam pada waktu itu masih jorok, bau dan tidak menarik, makanya mereka buat rumah yang seperti kayak orang Jakarta bikin di puncak gitu Pak. Nah ini di Donkersflitse atau di Bambrug itu desa kecil yang memang dihuni oleh biasanya orang-orang tajirnya Amsterdam lah gitu. Nah salah satunya akhirnya kita dua di antara sekian banyak itu kita akuisisi mulai tahun 2020. Itu tapi nggak bisa direnovasi apa nggak boleh ya? Tidak boleh. Kalau dalamnya boleh, luarnya tidak boleh karena itu cagar budaya. Cagar budaya ya. Dan saya lihat juga di luarnya kelihatan tua, tapi di dalamnya lux ya. Ya betul. Ya saya nanti kalau walaupun Pak Bambang nggak ada, saya mau isep sisa di sini. Silahkan, kita persilahkan. Bahkan sekarang banyak teman-teman Indonesia kalau mengadakan pertemuan-pertemuan bisa menggunakan kastil kami. Iya, itu luar biasa. Ya, Pak Bambang, kita kembali lagi kepada produk ini, ya. Bagaimana sejarah ceritanya dan semangat dari Pak Bambang mewujudkan produk ini. Ya, jadi sebetulnya produk ini datang dikarenakan kecelakaan. Oh ya. Ya, jadi saya tidak punya pikiran untuk membuat produk, menjual produk, tidak. Jadi waktu itu saya bikin warung kecil agak jauh dari jalan besar. Jadi kalau mau ke warung saya harus jalan kaki melalui jalan kecil di antara dua sungai irigasi. Nah pada suatu hari saya harus bawa berat. Nah nggak sengaja kejeblos di situ. Nah, saya pikir nggak apa-apa lah kejeblos. Saya pulang, begitu tidur besok paginya dua kaki ini tidak bisa dikontrol. Sama sekali tidak bisa digerakkan. Walaupun di atas, perut ke atas oke. Nah disitulah saya mulai panik. Biasalah kalau orang Indonesia menghadapi masalah itu mereka panggil tukang pijet, ya kan? Mungkin keseleo atau apa. Saya panggil tukang pijet mulai dari level RT, naik ke RW, naik ke sampai fisioterapis juga tidak berhasil menyembuhkan. Lalu saya ke dokter dan dokter tidak mempersoalkan kaki saya, malah mempersoalkan penyakit yang ada dalam tubuh saya. Ada darah tinggi, ada gula dan sebagainya dan sebagainya. Saya pikir ini juga bukan jalan keluar karena masalah tuh di kaki, bukan di penyakit yang lain. Oke, dan disitulah saya mulai, ini tradisi di Jawa Pak. Kalau sudah menyerah ya kita nyuwun Pak, memanggil
nenek moyang ataupun siapapun juga yang kita bisa membantu saya. Nah di dalam proses saya memanggil itu kok disuruh bikin minyak. Saya ini basicnya elektro dan saya ahli telekomunikasi, disuruh bikin minyak. Saya bilang, gimana caranya? Dia bilang, kamu bisa pelajari ke nenek moyang itu semua, hampir di seluruh tradisi di Indonesia punya banyak minyak. Dari Aceh sampai Papua tuh ada minyak. Coba kamu pelajari itu. Cara membuatnya bagaimana? Sekarang bahannya apa? Disitulah saya diperkenalkan dengan teori Tree of Life. Jadi bahannya harus dari tumbuhan dan itu Tree of Life. Kalau kita mendengar, mungkin karena Bapak ahli di fikih ya Pak ya. Ada cerita kalau saya kebetulan Al-Quran tidak tahu secara tidak menguasai, saya pakai kitab Kejadian di Perjanjian Lama bahwa manusia pertama Adam dan Hawa tinggal di suatu tempat dan hanya boleh makan Tree of Life, pohon kehidupan, tapi tidak boleh makan buah dari pohon kolbu apa ya? Kuldi ya. Dan pohon kuldi itu adalah pohon, ternyata itu pengetahuan dan akal budi. Nah, tapi akhirnya Hawa harus makan buahnya dan akhirnya disingkirkan dari dunia untuk hidup sebagai manusia biasa. Nah, inilah yang mengilhami dan beliau bilang inilah intinya. Jadi Anda harus kembali ke Tree of Life. Untuk bisa sehat kembali ke Tree of Life. Tree of Life itu apa? Semua unsur pepohonan. Unsur pepohonan itu setiap bahan harus 7. Jadi daun 7, batang 7, kulit batang 7. Itu syaratnya 7. tuh? Iya, karena angka 7 lah angka optimum harmonisasi di dunia ini. Note 7, langit juga 7, ya seperti ditulis di Al-Quran dan sebagainya. Gunung. Film juga yang paling bagus 007. 007. Jadi angka 7 ini angka keramat dan akhirnya dari situ saya mengkomposisi bahannya dari semua dari tumbuhan 7. Total nanti 7 kali 7 jadi 49 bahan. Dan saya tidak tahu ini berhasil atau tidak. Saya hanya mengikuti nasihat dan intuisi saya. Ini sebelumnya ya? Ini sebelumnya, sebelumnya. Lalu saya buatlah dengan cara-cara seperti orang-orang Indonesia buat minyak, yaitu menggunakan minyak kelapa. Tidak boleh minyak lain. Dan di situ saya olah dengan petunjuk dari segala macam tradisi tadi. Jadilah minyak awal itu, lalu saya pakai untuk membaluri tubuh saya. Dan terima kasih. 3 bulan berikutnya recovery. Saya bisa berdiri walaupun harus pegangan tembok dan sebagainya. Nah, dalam waktu 3 bulan itu saya bisa recovery karena saya punya warung. Jadi banyak teman yang datang ke restoran saya di Bali ini. Nah, mereka saya bagiin. Ini saya kasih minyak sakti, segala pun penyakit sembuh. Nah ternyata omongan saya benar. Jadi seluruh teman bilang benar, omongan kamu benar. Nah sekarang aku mau beli kan. Padahal saya kan gak siap bikin minyak, namanya aja gak ada. Nah akhirnya teman-teman menyarankan untuk saya menjual minyak itu. Nah sebelum menjual saya bertanya dulu, minta mohon dari Tuhan Yang Maha Esa, bolehkah saya menjual minyak? Nah, gak tahu bagaimana ada bisikan, boleh, tapi hati-hati. Nanti nolnya banyak. Jadi dari awal tuh sudah dikasih bahwa ini nanti nolnya banyak. Oke, dan mulailah saya memproduksi minyak itu. Begitu produksi jadi, namanya apa? Nggak tahu. Saat saya pergi ngelukat mandi di Titampul yang tempat pancuran itu. Begitu diparkir itu saya turun dari mobil, ada seseorang yang saya nggak tahu siapa menepuk bahu dari belakang, minyaknya segera diselesaikan, kasih nama kutus-kutus. Itu nggak tahu. Itu kutus-kutus artinya apa? Nah, saya baru tahu setelah
saya survei Pak. Iya. Ternyata kutus itu bahasa Bali angka 8. Oh. Jadi 88 artinya kutus-kutus itu. Bukan 08 ya. Bukan. Kalau 08 kan Prabowo. Oh gitu. Ya ada 8-nya lah. Ada Jadi 8. kita 18 lah Pak. Iya. Jadi akhirnya kita beri nama kutus dan mulai awal 2013 kita produksi. Dan produksi pertama 500. Jadi kalau kita bicara 2013, 31 tahun ya? 11 tahun. 11 tahun. 2013 Ya, 11 tahun. Nah, itu kita bikin 500 botol dan nggak laku. Karena botolnya menurut saya terlalu besar pada waktu itu 250 mili. Orang juga melihatnya udah bingung mau beli minyak kok 250 mili. Iya. Bayangannya itu Pak, botol gin itu. Itu sebesar gini ya? Ya, kurang lebih segitu. Dan itu bentuknya seperti yang kalau digosok keluar jin ya toh, apa tiga permintaan Aladin. Iya. Seperti jadi akhirnya teman-teman bilang dicari botol yang lebih bagus lah. Akhirnya kita temukan botol dari plastik isi 100 mili. Dan pada saat itu juga Facebook lagi naik. Nah, saya gunakan Facebook untuk iklan dari minyak saya. Jadi saya dapat kata baru itu gaya itu namanya gaya brutal. Jadi suatu hari saya bikin 40 sampai 50 artikel every day. Dari situlah mulailah saya dikenal masyarakat dan dari situ adalah pembeli. Mereka beli 1, setelah mereka sembuh, mereka jadi reseller, mereka beli 12 dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu tidak ada di Bali. Kenapa? Karena yang main Facebook di Bali nggak ada. Jadi yang main Facebook tuh di Jakarta, di Bandung, di Medan, di Makassar. Jadi yang sedangkan di Bali sendiri orang karena tidak main Facebook nggak kenal. Iya. Jadi dulu itu kutus-kutus awal-awal itu dikenal produk dari Medan atau Makassar. Padahal basisnya di Bali. Dikarenakan tidak dapat informasi. Iya. Nah itu berjalan. Tapi penjualannya bagus nggak di Bali, Pak? Waktu itu nggak ada yang beli Pak. Oh. Karena nggak ada yang tahu gitu loh. Nah, Iya. terus pelan-pelan kita juga mulai dapat reseller di Bali dan mulai bergerak kecil. Akhirnya kurang lebih kita 5.000 botol sebulan. Tahun berapa tuh, Pak? Itu dari 2013 akhir sampai ke pertengahan 2016. Nah, dalam menjual ini saya kan masalah di keuangan. Untuk bikin minyak kutus-kutus itu ternyata biayanya besar. Nah, untuk itu saya tunjuk distributor. Untuk itu. Jadi dia bayar dulu baru dari uang yang itu saya buat minyaknya. Nah, sampai 2016 itu lumayan ya jalannya. Tapi di Juni 2016 ternyata distributor saya bikin minyak sendiri. Dia jadi membajak ya? Iya, membajak di tengah jalan. Di tengah jalan. Tapi itu menurut saya turning point yang bagus. Jadi akhirnya saya pecat dia, saya sekarang yang jualan sendiri. Tapi hebatnya Bapak kan walaupun bisa beli ini beli itu, istri tetap satu kan? Iya Pak, betul Pak. Karena bagi saya kalau istri banyak repot Pak ngaturnya. Iya. Ya kan, tadi aja masuk uang aja masuk saja keluar saja. Nah kalau istrinya banyak nih, ya repot kan, ya keluar masuknya jadi gak karu-karuan. ini hanya secara ekonomi punya istri satu tuh lebih efektif. Iya. Apalagi istri bantu bisnis Pak. Iya. Nah jadi kita nggak perlu bayar pegawai. Ya, ini saya dengar nih ibu inilah yang CEO-nya ya, Betul, yang memanage betul. ini. Ya. Ya, bagaimana Bu ceritanya nih? Ya, jadi sebelum saya terjun ke dunia bisnis kan basicnya saya itu karyawan bank seperti itu ya Pak ya. Jadi saya BRI kan? ya dari saya dari umur 19 tahun itu sudah bekerja di bank dari mulai pegawai dasar ya. Jadi kalau di BRI itu kan memang orang-orang yang militan tertempa dengan kerja yang keras, disiplin, kemudian kebetulan jabatan terakhir saya itu di operasional yang memang menangani semua permasalahan yang besar lah, handling komplain dan segala macam gitu.
Jadi sebenarnya ketika saya menikah dengan Bapak, sampai orang tua saya tuh bilang, kamu tuh bisa nggak ya gitu. Nah saya juga nggak yakin nih sama diri saya kan, karena memang saya backgroundnya tidak pernah berbisnis gitu. Tapi ya terima kasih ya BRI yang udah mendidik saya hampir 25 tahun ya. Jadi saya tuh bisa mengaplikasikan ilmu yang saya dapat itu dari BRI ke kutus-kutus, dan alhamdulillah itu berhasil. Saldo semakin gemuk kan gitu Pak. Jadi parameternya kan di saldo kan. Kita mau buat sistem sebagus mungkin, manajerial sebagus mungkin, secanggih mungkin. Kalau saldonya morot terus kurang terus kan cuma berarti kan kinerjanya nggak baik gitu. Karena memang saya di bank dulu terbiasa dengan angka-angka target dan pencapaian dan strategi. Jadi itu saya lakukan di sini. Seperti itu. Untuk contohnya untuk di marketing, saya sendiri yang langsung itu berhubungan dengan distributor, reseller. Ya, jadi memang itu adalah sesuatu yang mereka inginkan juga di mereka. Jadi apa yang mereka inginkan atau sesuatu halangan ataupun hambatan yang pingin mereka dapetin informasi itu langsung bisa ke ownernya gitu, langsung bisa ke CEO-nya. Nah, saya itu berhubungan langsung dengan mereka. Jadi bukan level distributor aja, sampai yang level reseller penjualan 12 botol pun itu saya langsung berinteraksi dengan mereka. Dari yang jual kecil sampai jual banyak, kita coba terus bantu supaya mereka bersemangat jualnya. Dan itu adalah salah satu evaluasi saya juga. Itu masukan tuh bagi saya, kritikan itu adalah evaluasi bagi saya atau bagi perusahaan untuk bisa sukses lagi gitu. Tanpa evaluasi dari mereka atau kritikan, kita nggak tahu nih posisi kita nih berada di mana. Jadi saya tuh benar-benar sangat terbantu sekali dengan interaksi dengan mereka langsung. Jadi handphone saya itu sudah seperti ini, call center Pak, 24 jam gitu. Ya, jadi kalau saya buka WhatsApp itu, di Facebook Messenger juga ramai gitu ya menanyakan. Dan salah satunya adalah strategi kami ketika kami mau membuat suatu informasi atau perubahan, kami selalu melakukan di Facebook. Jadi mereka itu nggak ketinggalan informasi gitu. Jadi setiap kali update. Ya, update-nya di Facebook gitu. Misalnya Sampai kita sekarang hanya Facebook. Ya semua sekarang Pak. Udah Tapi untuk komunikasi yang penting kita di Facebook, dan WhatsApp Pak. Ya, karena pemakai kutus-kutus ataupun reseller kebanyakan media sosialnya masih di Facebook. Ya, di 35-an ke atas Pak, kan gitu. Jadi aktifnya di sana itu salah satu strateginya saya lah. Hadapin. Mau tanya juga bagaimana caranya bagi waktu Ibu ya? Ya. Karena kan setahu saya seperti pernah diceritakan bahwa Ibu ini kan full all out. Untuk mengurusin bisnis ini termasuk marketingnya ya Pak ya? Benar. Jadi saya bilang sama Bapak, ya Bapak itu salah satu yang beruntung lah istilahnya. Kenapa? Bapak nggak bayar CEO, nggak bayar direktur, nggak bayar gaji manajer marketing, nggak bayar istri. Terus gajinya cuma satu Pak, gaji istri. Tapi istri kerja untuk seluruh unit bisnis dan bukan hanya di kutus-kutus saja. Jadi kan ada hospitality, radio, tapi saya memang Pak, pekerja keras yang dari dulu itu tuh emang kalau nggak kerja sehari tuh saya malah bingung gitu. Emang saya tuh mencintai sekali, apalagi perusahaan kita sendiri gitu. Jadi memang saya totalitas gitu. Jadi kalau bagaimana caranya ya saya bisa gitu. Bisa sampai yang di Belanda juga saya handle semuanya dari satu handphone saja. Kita udah bisa koordinasi semuanya. Jadi istilahnya tidak ada yang saling untung tapi sama-sama untung. Saya kalau sudah di atas jam 12 malam, saya lihat laporan keuangan Pak. Dan saya lihat yang paling bawah, saldo naik nggak? Nah kalau nggak naik, dibangunin. Ini kok turun ke mana nih? Terus kalau naik diem aja Pak, bawa santai, bawa diam. Begitu turun aja, ini kenapa? Saya udah tidur, bangunin Mimi, ini saldo kenapa kok kurang gitu. Dan kali Ibu kalau saldonya turun pindah kamar. Enggak Pak, bawa koper langsung pulang. Gitu. Waktu awal-awal karena kita masih kan kawinnya itu termasuk tidak lewat pacaran Pak. Jadi istri saya meninggal Agustus 2021
Oktober 2021 kenalan, terus pertemuan pertama Desember 2021, Februari 2022 merit. Jadi nggak ada waktu untuk menyesuaikan kan. Nah begitu masuk dikutus-kutus bener, pusing dia. Karena saya selalu bertanya kalau ada sesuatu yang nggak jelas. Nah dia marah. Masa jam 1, jam 2 kamu nanya. Emang orang nggak boleh tidur istirahat gitu. Langsung dia buka lemari, ambil koper, masukin baju, kita pulang ke Medan. Itu waktu pertama-tama. Iya awal-awal gitu. Awal-awalnya begitu. Tapi lama-lama karena saya on-nya biasanya tengah malam, Pak. Kalau dia pagi, saya on-nya tengah malam gitu. Jadi tengah malam tuh saya sangat teliti, bisa melihat semuanya. Lalu saya berpikir dan sebagainya. Nah ini beda waktu on ini ya. Satu manusia malam, satu manusia siang gitu ya. Nah itulah. Tapi sejak artinya berjalannya waktu kita bisa saling memahami. Iyalah. Ya, yang penting. Jadi Pak, saya akan bagi ya. Jadi setiap penjualan selalu saya bagi 30% untuk produksi, 30% untuk operasi, 30% untuk tabung. Jadi uang itu pun kalau sisa tidak pernah kita pegang, itu masuk ke tabungan. Gitu. Jadi kalau kita mau beli mobil baru masuk di anggaran operasi. Jadi deposit di bank ya? Di bank. Dan kalau sudah besar kita back to back, Pak. Iya. Itu luar biasa. Begitu back to back kita beli saham bank itu, Pak. Jadi dia suruh kerja lagi. Nah ini kan menjadi satu contoh sebenarnya ya, bahwa melakukan bisnis seperti ini orang melihatnya ini sebenarnya kecil, betul, ya kan? Ya. Tetapi kan kalau diikuti terus perkembangannya, ini kan menjadi bisnis besar. Kalau kita mau bilang UMKM, dengan tidak bisa lagi. Ya. Makanya saya disuruh bikin PT, Pak. Ya, artinya kan begini, orang kan melihat bisnis ini kecil dari jenis produknya, tapi orang tidak melihat bagaimana produksi dan omsetnya, kan? Nah ini pertarungannya ini kan luar biasa, Pak, untuk mencapai seperti sekarang ini. Ya kan, kalau tidak ada gangguan mungkin lebih dahsyat lagi. Oh iya betul. Tapi selalu bisnis Indonesia begitu besar, gangguan itu juga semakin besar. Jadi banyak orang tidak suka kalau sebuah perusahaan itu maju. Hanya dibikin perkara, ya kan? Macam-macam lah perkaranya. Nah, tapi di sini yang penting bahwa sebetulnya orang berusaha bukan saja harus produknya bagus, tapi juga mengelola keuangannya bagus. Terus yang ketiga, janganlah cari uang, tapi carilah pohon uang. Bisa dijelaskan tuh, Pak? Orang kan, wah ini cuannya segini. Kalau saya enggak, cuan segini ini terus apa enggak? Ya kan? Kalau cuma cuan segini hari bulan ini, bulan berikutnya enggak ada. Nah untuk itu kita harus cari nanam pohon dulu. Nah, pohon itu yang kita sudah tahu setiap bulan dia akan cuannya seperti ini. Nah ini adalah kekuatan mengkombinasi antara pasar dan perencanaan produk dan pengelolaan produk. Jadi itu harus nggak bisa misalnya 30 miliar bulan ini besoknya cuma 10 miliar, nggak bisa. Jadi kita harus tetap kalau bisa sebulan itu 30 bahkan kalau perlu menaik terus. Nah ini pengelolaan ini butuh seniman ini Pak untuk mengelola ini semua. Nah dan yang jadi masalah sebetulnya adalah bukan market Pak, tapi gangguan market. Nah waktu itu pertama kali kita naik, terus ada orang yang mengganggu dengan membeli banyak lalu menjual murah. Nah network ini kacau. Kenapa? Karena kita ini marginnya itu lebih besar daripada ongkos produksi kita. Jadi penjual itu dapat uang lebih tinggi daripada kita. Per botol ya Pak ya. Nah kita menangnya adalah di jumlah. Nah, ini di sini ada orang nakal di sini. Nah, di waktu karena dia tahu marginnya besar, dia pikir ngapain margin yang penting laku. Nah, dia menurunkan margin yang dia punya. Inilah yang mengganggu sistem jaringan yang kita punya. Iya. Sekarang kalau kita bicara jaringan Pak, udah sampai kalau seluruh Indonesia sudah ada. Pasti.
Berarti bukan Di setiap kota kecamatan kita punya reseller. Seluruh Indonesia. Termasuk pedalaman Irian, pedalaman Kalimantan kita punya, Pak. Di setiap kota kecamatan. Bahkan di kota desa-desa ada juga. kalau di luar negeri. Di luar negeri automatically hampir di seluruh negara kita punya reseller. Luar biasa ya. Iya. Sampai ke Moskow, bahkan ke Kiev di Ukraina yang lagi perang dulu masih ada yang minta, Pak. Hati-hati Pak, nanti dia bikin nuklir dari kutus-kutus. Repot kita. Karena kita di Bali, jadi turis itu kan dari seluruh Oh penjuru ya, datang, benar, waktu benar. pulang dia bawa kutus-kutus di sana bagus, terus dia bilang mau jadi reseller. Dan itu kan kalau mereka rajin spa kan, Iya. spa itu kan pakai ini, Iya. ya kan minyak kutus-kutus, sabunnya juga ada, Iya. Jadi langganan mereka itu. ya. Oh jadi dari turis-turis Iya itu itu. bisa Tapi ya yang jadi masalah biasanya turis yang kulit putih, Pak. Ya kalau sesama Asia kan di setiap negara Asia punya minyak. Jadi mereka ya hanya beli sebagai pengen tahu tapi tidak jadi pelanggan. Iya. Ya Korea, Korea punya, Cina punya, dan semua punya. Jadi kalau ini yang dari Eropa lah ya. Ya, jadi Eropa, Amerika, dan Australia itu yang banyak. Dan sebagian negara Arab ya, seperti Dubai, Abu Dhabi itu banyak. Ya kalau seperti ini Pak, Ya, ini fungsinya? jadi inilah yang kita sebut yang pertama kali ini adalah ikon kita yang sekarang namanya minyak balur sanga-sanga. Oh, Iya, minyak balur sanga-sanga ini mengikuti legenda minyak kutus-kutus ya. Dan sekarang kita enhance menjadi bahannya ini sekarang 140 bahan. Satu minyak ini. Dan ini dalam botol segitu 140 40 bahan. Itu pun kalau kita beli di tukang jamu nggak mungkin satu tukang jamu punya semua. Jadi kita harus beli di beberapa tukang jamu. Nah, ini harganya 230. Ya. Dan ini sampai hari ini penyakit yang paling bisa disembuhkan. Ini waktu kita di Belanda kemarin. Dapat tamu yang serangan jantung di kastil, Pak. Iya. Ini bisa menyembuhkan. Dalam Apa waktu digosok setengah. atau apa? Ya digosok saja, Pak. Digosok ya. Dibalur saja. Kalau dia jantung berarti di dadanya. Ya kita biasanya tulang punggung, telapak kaki, dan kalau serangan jantung tuh harusnya di kepala, Pak, bukan di dadanya. Oh. Persoalannya tuh darahnya naik ke kepala. Makanya orang itu kena stroke gitu. Yang di kepala. Dan waktu itu 10 menit recovery orang. Nah ini minyak balur sanga-sanga. Dan ini ada minyak apa namanya? Tanamilah tanahmu. Dulu namanya tanamu tanami. Tapi dibajak orang, Mak. Ada yang sudah mendaftarkan dulu minyak tanamu tanami, kita terpaksa harus mengganti menjadi tanamilah tanahmu. Padahal itu memang singkatan dari tanamu tanami. Tapi di sininya inilah Dia ya, mengambil istilahnya. ya. Jadi saya juga lucu ya. Kenapa Dirjen Hak itu memberikan hak kepada dia sementara orang itu tidak produksi? Ini juga nanti jadi persoalan yang saya minta kepada para ahli, ya kan. Jadi yang mendaftar dulu tuh yang menang itu menurut saya tidak fair kan. Iya. Kan dia harus cek produknya. Iya, apa ada produknya. Bahkan pernah kita cari alamatnya tuh di Kebon Kosong, Pak. Ya, ini khusus untuk masalah luar, masalah kulit, termasuk herpes, termasuk bahkan apa namanya penyakit kulit yang bahaya itu namanya kusta. Kusta bisa sembuh, ya kan. Terus juga punya efek mengencangkan, Pak. Mengencangkan apa yang kendor, Pak. Ini disukai ibu-ibu karena mengencangkan. Daripada dipasang benang, ditarik-tarik, lebih baik pakai ini. Iya, tinggal digosok aja. Ya, tinggal digosok, kenceng sendiri, Pak. Juga anti-aging untuk merawat muka supaya tidak berkerut. Itu satu paket ya Pak ini? Enggak, satu-satu ini dijual sendiri, Pak. Sendiri. Ya. Nah, sisanya kita jadikan sabun.
Oh. Jadi kita pabrik yang tidak punya waste, no waste, semua jadi bahan. Yang satu lagi sama fungsinya. Bagaimana? Yang sabun Ini sabunnya ini, ini sabunnya ini. Gitu. Jadi ini dari sisanya, ini dari sisanya ini. Jadi semua dijadikan sabun dan sabun ini saya pernah dapat testimoni dari Pak Mayer Vas, duta besar di Belanda. Dia bilang dia nggak mau pakai sabun selain sabun ini. Katanya kalau habis olahraga tuh kayak dibersihin semua badannya. Bersih betul gitu loh. Sabun-sabun lain dia bilang nggak bisa seperti itu. Ya, ini produknya masih di Bali, Pak? Masih. Artinya pabrik semuanya semua di Bali. Ada berapa karyawan sekarang? 100-an, 100 lebih lah. Untuk Kutus-kutus saja 100-an. Ya. Tapi kalau seluruh holding sudah 1.000. 1.000. Ya, termasuk hotel, villa, termasuk yang di Belanda kan. Rumah sakit ada? Enggak ada. Sekolah. Iya. Semuanya di Bali. Sekolah di Salatiga. Hotel itu di Bali, villa di Bali, di Jogja kita ada guest house, dan radio di 9 kota di Indonesia bagian barat. Luar biasa. Ini Pak Bambang, kalau kita lihat upaya usaha yang dilakukan ini bukan hanya produk minyak, katakanlah orang bilang minyak aja atau sabun, tapi ada hotel, ada apa? Sekolah, ada villa, restoran juga ada, radio 9 radio. Di 9 kota tuh semuanya di Jawa ya? Di Denpasar, Surabaya, Jogja, Bandung, Medan, dan Banda Aceh. Tapi kan di Belanda ada juga nggak? Ya, Belanda ya. Iya, berarti 10 ya. 10 ya, termasuk di Belanda. Iya, nanti saya siaran di Belanda. Monggo, silakan. Waduh, Ibu, bagaimana? Tentu kan capek lah ya. Kita kan nggak boleh mengeluh barang. Iya. Ya. Capek sih pasti ya Pak, nama manusiawi ya Pak ya kalau capek. Tapi dengan banyaknya masalah atau tantangan yang kita hadapi sekarang ini, itu membuat kita tuh semakin bersemangat dan optimis gitu. Kita bisa menghadapi itu semua ya karena kita yakin dengan kualitas produknya ini kita bisa berjuang di situ. Memang ya semangat karena, ya. Terus terang memang berat bagi kita ya untuk melepas nama Kutus-Kutus hingga berganti ke sangat-sangat klasik nantinya. Tapi kita juga kemarin ya baru jalan ke beberapa tempat, mereka bilang kita nggak masalah mau merek apapun, yang penting buatan Pak Bambang karena kami tahu kualitasnya. Iya. Pak Bambang yang sudah terbaik. Memang ini di ulang tahun kita yang ke-10 sebetulnya. Nah, disinilah mulai banyak gejolak. Salah satunya nama Kutus-Kutus itu kita baru tahu ternyata bukan kita yang pegang, bukan saya yang pegang. Sudah dibajak oleh orang lain. Bukan dibajak, memang dari awalnya dia yang mendaftarkan, saya suruh mendaftarkan, tapi bukan pakai nama saya, nama dia. Iyalah. Ada penyimpangan ya. Tuh. Baru ketahuan di ulang tahun kita ke-10. Kita aja negosiasi nggak mau karena dia minta nilainya nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Itulah ya. Banyak sekali orang-orang yang memang mengambil keuntungan ya. Ya, dari ketidakwaspadaan saya kan. Iya. Itu sebenarnya salah saya, tapi menurut saya ya harusnya dia ngerti dong. Kalau saya suruh daftarin ya masa nama dia kan ya lucu untuk kan daftar kok. Nah, ini baru pelajaran buat saya. Ya bukan soal itu, namanya orang memang mau berbohong, mau bilang apa. Betul. Kita Pak. Dan itu ternyata kejahatannya itu terus, dan terima kasih dengan adanya Bu Rifa itu keuangan sekarang bisa terkontrol. Iya. Nah, sekarang kita bisa tahu sebetulnya berapa uang untuk ini, untuk itu, sampai detail karena Bu Rifa yang ngawasin. Nah, terima kasih waktu 14 Mei 2024 kemarin kita resmikan, kita beralih dari Kutus-Kutus ke Sama-sama. Dan satu lagi perlu diketahui sama pendengar ya Pak ya, bahwasannya
orang yang mendaftarkan merek itu sekarang membuat minyak dengan logo Kutus-Kutus. Merek Kutus. Tetapi itu bukan racikan Pak Bambang. Jadi tolong hati-hati, waspada. Kalau yang asli buatan Pak Bambang, di packagingnya ada foto Pak Bambang. Iya. Ya, sekarang makanya packagingnya agak rumit nih, Mak. Ada macam-macamnya. Ada foto saya, ya kan. Ada juga dibuat oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Jadi untuk meyakinkan bahwa produk ini memang berasal dari Kutus-Kutus dulunya. Iya, Itu iya, bukan produk baru. Ini adalah lanjutan dari Kutus-Kutus. Iya. Ya, jadi karena kita sudah di Dirjen Aki kita kalah karena dia yang mendaftarkan duluan. Iya. Jadi kita harus menerima, untuk itu kita harus bertransformasi lah. Jadi ini kalau dalam politik bukan perubahan, Apa? tapi keberlanjutan. Keberlanjutan. Benar. Ya kan? Iya. Berlanjutan, ya. Jadi istilahnya walaupun dari partai yang besar ya, jadi partai baru. Keberlanjutan. Ya, keberlanjutannya. Nah itulah. Jadi saya kira ya para penonton sekalian, tidak mudah membangun bisnis itu ya. Bahwa ada saja tantangan, dan terutama biasanya adalah orang-orang dalam. Betul. Yang memang yang sudah sangat kita percaya. Iya. Ternyata itu yang melakukan Betul. penyimpangan, ataupun kalau kita bilang ya pembajakan juga sebenarnya. Betul. Harusnya nama Pak Bambang daftar pakai nama dia. Ya. Nah, tapi kan yang seperti ini biasa nggak bisa selamat Pak Bambang. Alhamdulillah, menurut saya mudah-mudahan terjun laut. Itu kan sama orang bilang ada rawon setan di mana-mana. Tetap aja rawon setan yang enak itu kan yang di Surabaya. Itu jadi harus dipahami. Dipahami, dan saya merasa memang sebuah produk itu ada rohnya. Jadi kalau bukan yang memang pegang roh, sampai kapan aja tidak pernah bikin produk sebagus yang punya roh. Iya. Ya kan, rawon setan, Iya. nasi kambing Jalan Kebon Sirih, Pak. Iya. Itu lama sekali dari Iya. 70-an. Iya. Di mana-mana banyak nasi kambing, tapi tetap Kebun Sirih yang paling enak. Oke, saya setuju. Ya, Setuju. itu luar biasa. Ya. Walaupun pakai kedorongan. Dan bikinnya sekali, banyak itu dan habis selalu. Apalagi kalau musim hujan bisa napa kita. Oh gitu ya. Ya, jadi itu mungkin yang dapat kita mengambil pelajaran dari Pak Bambang dan Ibu Rifa ya, bahwa bisnis itu memang memerlukan bukan hanya sekedar adrenalin, semangat, tetapi kan memang keseriusan ya Pak ya, Keseriusan, ketahanan, ya. Terus juga solusi-solusi yang tepat ya Pak ya. Sama juga Pak, banyak juga orang kepingin punya podcast, Iya. bikin podcast, ya kan? Tapi sebulan 2 bulan hilang. Kita alhamdulillah ini sudah hampir masuk tahun ketiga Pak. Oh luar biasa Pak. Jadi memang ya sebenarnya perjuangan. Betul. Ya. Ini ketekunan ini yang suka-suka orang lupa ya. Iya. Jadi untuk membangun gunung tidak harus kita pindah gunung dari satu, tapi cukup dengan menimbun tanah. Kalau kita serius nanti lama-lama jadi gunung Pak. Dan apalagi ada yang tumbuh ya. Iya betul. Yang udah paling senang yang saya rasakan itu Pak. Ya kalau dari segi keuntungan masih jauh ya. Kalau kita bicara profit, tetapi ya banyak orang kenal kita. Bukan untuk kebanggaan, Itu aset Pak. tetapi kan untuk ya silaturahimnya lebih luas lah gitu ya. Silaturahminya lebih luas. Nah, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Bambang dan Bu Rifa ini sangat bermanfaat ya untuk generasi muda dan kawan-kawan yang ingin terjun dalam dunia UKM. Tadi kan rahasia Pak Bambang bilang jangan bicara uang dulu, modal dulu, tapi kerja dulu, hasilkan dulu produknya. Apa yang kamu mau bikin, nanti kalau memang bagus, investasi atau uang datang sendiri. Ya, terima kasih Pak Bambang. 1 jam kita ngobrol-ngobrol Bu Rifa. Ya, sama. Ya. Dan saya juga terima kasih diberi kesempatan ngobrol di sini. Wah, ya Pak Bambang. Saya kan berapa jam ngobrol di kastil Pak Bambang. Iya. Bahkan kita lanjut lagi ya. Iya di warung. Di warung Indonesia. Iya, warung kita lanjut Indonesia. lagi. Aduh, luar biasa. Ya. Itu satu kenikmatan. Iya. Saya tuh kalau udah masuk kastilnya Pak Bambang berat keluar. Berat ya.
Kalau sudah duduk lupa berdiri. Lupa berdiri, memang luar biasa. Jadi Sisanya aja belum datang, Pak. Ya. Kalau sisanya datang lebih panjang lagi. nanti kan ada. Siap. Jadi buat kawan-kawan, Ya. Pak Bambang tidak pernah menolak tamu atau siapapun yang ingin Siapapun. hadir di kastil Ya. di Amsterdam ya, Di Pak, Amsterdam, Di ya. Amsterdam. Nanti kalau perlu alamatnya, WA saja ke Unpacking Indonesia, Ya. kita akan kasih. Oke. Oke. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Pak Oke. Bambang, Ibu Ya. Rifa, Ya, sampai jumpa sama-sama, lagi ya. Pak. Kalau kita jumpa di Jakarta, jumpa di Belanda, Ya. atau nanti kapan-kapan kita ke Bali. Monggo Ya. dengan senang hati kalau Ya. bisa ke Bali sekaligus menikmati pabrik kutus-kutus atau pabrik sanga-sanga sekarang ya. Ya. Jadi pabriknya tidak berubah, tetap di situ dan tetap saya yang membuat. Raciknya tetap, pabriknya Dan tetap. saya paling takut kalau masuk ke pabrik sanga-sanga ini satu. Kok tambah muda nanti. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.